Para pemirsa Pos Metro, sudah hadir di sebelah saya Wali Kota Lira, Kota Batam, Heri Dingin Sembiring. Halo, Bro Hersem. Ya, Bro. Saya ingin tanya nih, sekarang ini kan yang sedang diperbincangkan di masyarakat dan menjadi sorotan dari masyarakat yaitu soal kenaikan parkir. Banyak masyarakat yang komplain, ibu-ibu komplain soal kenaikan ini. Karena yang dari 2.000 naik 100% menjadi 4.000. Ini kan kenaikan yang cukup tinggi gitu kan. Apalagi ibu-ibu rumah tangga yang biasanya belanja tak ada di satu toko ini pindah kena lagi parkir, begitu juga motor dari 1.000 ke 2.000. Nah, tanggapan Anda sebagai Wali Kota Lira Batam soal kenaikan tarif parkir di Batam ini seperti apa? Terima kasih, Bro. Jadi begini, terkait masalah parkir ini, kenaikan tarif parkir yang 100% ini, perlu kita flashback dulu ke belakang, bahwasanya tarif parkir ini naik diatur dalam Perda nomor 1 tahun 2024 dan retribusi parkir yang baru ini berlaku mulai tanggal 15 Januari 2024. Jadi sejak tanggal 15 itu selanjutnya maka tarif parkir naik 100%. Lira Batam sendiri sudah mendapat banyak sekali laporan dan keluhan terkait penerapan Perda retribusi parkir ini, termasuk juga bahwasanya Gubernur Lira Kepri Pak Budi Sudarmawan sudah menginstruksikan kepada kami sebagai Wali Kota Lira Batam untuk menanggapi keluhan masyarakat ini. Jadi menurut kami Perda retribusi parkir ini, terutama penerapannya ini harus dihentikan dulu sampai memang nantinya seluruh sistem, support sistem agar semua pendapatan itu bisa masuk secara full ke kas daerah itu bisa benar-benar terjadi. Sebelum support sistemnya itu sudah berjalan dengan baik, kami minta supaya ini dihentikan dulu. Dan ini juga sudah ada rekomendasi dari DPRD Batam bahwasanya perda parkir ini harus dihentikan sampai sistemnya yang baru dan bagus itu bisa dijalankan. Tapi di lapangan kita lihat bahwasanya sampai saat ini penerapan pajak retribusi parkir itu masih dijalankan. Retribusi parkir di tepi jalan umum terutama. Dan jadi juga mereka tidak patuh atau tidak mengikuti rekomendasi ya dari DPRD Kota Batam. Ya, dan kita mendesak supaya Pemko Batam dalam hal ini Dinas Perhubungan agar menaatin rekomendasi yang sudah dihasilkan yang dibuat DPRD, karena ini sudah melalui proses yang seharusnya seharusnya berlaku. Ada proses politik yang sudah dilakukan oleh DPRD Batam. Mestinya Dishub yang dalam hal ini pelaksana atau eksekutor dari perda parkir tadi mesti mengindahkan. Karena ini kan kalau DPRD itu kan berarti dia mewakili rakyat. Rakyat yang resah itu tersampaikan. Tetapi sampai sekarang tutup telinga gitu menurut Wali Kota Lira. Sama sekali mengabaikan sama sekali. Oke, Bro. Nah, selain kenaikan tarif, kalau kita lihat di lapangan ini marak sekali jukir-jukir atau titik-titik baru lah. Kalau tidak salah sebetulnya ada 650-an lah titik parkir. Tapi hari ini kita melihat begitu banyak titik-titik parkir baru yang ada dan jukir. Nah, seperti apa di tanggapan Pak Wali Kota Lira atas fenomena ini? Betul sekali, Bro. Bahwasanya di atas kertas memang itu 652 titik parkir. Tetapi kalau kita melihat di lapangan, itu jumlahnya di satu tempat bahkan ada 10 sampai 15
titik parkir baru. Kita contohkan, misalnya di kawasan Greenland, Ya. itu tiap 50 meter itu bahkan ada tukang parkir yang baru. Itu hanya salah satu. Belum lagi di pasar Mega Legenda. Belum lagi di di Nagoya, di kawasan Nagoya. Ini tentu saja dimanfaatkan betul oleh jukir, oknum. Bahwasanya ini merupakan kesempatan bagi mereka untuk memperoleh uang, begitu. Dengan kenaikan tarif baru ini memang luar biasa pendapatan mereka. Dari misalnya kita buat misalnya sehari 100.000 menjadi 200.000. Nah itu, jadi makanya kita sampaikan bahwasanya ini juga bentuk kegagalan kegagalan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Batam terkait titik parkir ini. Ini juga kesalahan yang mereka lakukan. Gitu. Nah ini yang celakanya nih bro. Beberapa kali ini keluhan dari masyarakat juga menemukan di lapangan. Jadi mereka parkir, tetapi jukirnya itu tidak bisa memberi karcis. Bahkan ada karcis yang nilainya masih, kalau mobil 2.000, itu yang dikasihkan ke pembayar parkir ini. Ini kan duit yang sudah dibayar. Kan masyarakat sebetulnya kalau parkir ini selama itu betul-betul masuk ke Kasda, itu menurut saya yakin lah masyarakat akan rela dan ikhlas karena ini kan demi pembangunan. Tapi saat duit itu tidak masuk ke kas daerah tetapi masuk ke oknum-oknum, nah ini kan menjadi persoalan. Itu terbukti dengan karcis, bro. Nah, seperti apa pendapat Pak Wali Kota? Betul, dalam beberapa kesempatan kami bertemu dengan masyarakat, terutama yang pekerja di kawasan industri, buruh pabrik misalnya, udah itu pekerja-pekerja sektor informal, tenaga harian lepas, mereka membayar karcis 2.000 untuk sepeda motor dan 4.000 untuk mobil. Itu 2.000 untuk motor itu ternyata mereka tidak dikasih karcis. Alasan mereka lagi-lagi belum ada karcis yang didistribusikan dari Dinas Perhubungan. Itu alasan yang paling banyak mereka. Berarti Dinas Perhubungan belum siap dong? Iya, artinya ini apa? Artinya ini lagi-lagi ketidaksiapan Dinas Perhubungan untuk memfasilitasi agar pelaksanaan Perda nomor 1 tahun 2024 ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Nah, kalau fenomenanya seperti ini, tentu saja ini sangat merugikan para wajib pajak, wajib retribusi itu tadi. Namun hal ini juga berdampak kepada penerimaan pendapatan asli daerah yang direncanakan naik targetnya, ternyata malah jatuh ke oknum itu tadi, oknum jukir. Bahkan saya menemukan, ini baru saya temukan tadi, bahwasanya hari ini Hari ini tanggal 26 Februari pagi ya. Pagi. Ini saya temukan karcis yang untuk kendaraan roda 4 itu saya bayar tadi 4.000, Pak. Tetapi karcis yang diberikan itu adalah karcis yang 2.000. Bayangkan berapa potensi penerimaan bocor juga. Yang bocor hanya dari satu tempat. Bagaimana jika ini terjadi di seluruh titik parkir yang ada di Kota Batam? Bisa dibayangkan berapa pendapatan asli daerah yang hilang, yang loss dari praktik-praktik curang seperti ini, yang dilakukan oleh oknum-oknum jukir, yang tentu saja berakibat kepada masyarakat ya. Masyarakat begitu. Ini bukti yang paling otentik yang saya temukan tadi pagi. Apapun alasan Dinas Perhubungan Kota Batam, ini tidak bisa dibenarkan dan ini menyalahi. Dinas Perhubungan Kota Batam harus bertanggung jawab penuh atas temuan ini tadi. Jadi mestinya kalau memang belum ada tarif atau karcis yang 4.000, jangan dulu kenaikan itu. Iya, betul. Iya kan? Iya. Karena mungkin dia ngambilnya ini harga 2.000 ke Dinas Perhubungan, ya
dia nanti store-nya 2.000 kan, bukan 4.000 kan? Iya. Tapi mereka menerima 4.000 dari kita, dari saya, begitu. Ini salah satu contoh. Dan saya yakin bahwasanya hal-hal seperti ini, bahwasanya karcisnya udah itu yang tidak diserahkan karcis ini juga banyak. Itu praktek-praktek. Oh banyak. Saya sering parkir juga dan saya tidak pernah dikasih karcis. Ya tapi tetap bayar 4.000 bro. Ya, ini roda 4. Oke bro. Soal jam operasional bro, seperti apa? Jam operasional itu kan jelas di Perda nomor 1 tahun 2024 itu disebutkan bahwasanya jam operasionalnya itu dibatasi sampai pukul 22 WIB. Tetapi di banyak tempat, bahkan di hampir seluruh tempat yang pernah kami singgahi, itu semuanya bahkan ada yang jam 1 malam pun masih dipungut. Masih dipungut ya? Masih dipungut. Itu bisa dipertanggungjawabkan? Bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Ada yang jam 12. Kalau misalnya memang ini, itu memang semuanya begitu. Terutama di kawasan Nagoya, apalagi di Bengkong, apalagi. Itu sampai jam 1, Pak. Jam 2. Pokoknya sepanjang ada tukang parkir di situ, sepanjang itu juga mereka mungut, begitu. Nah, ini lagi-lagi pengawasannya seperti apa? Berapa banyak potensial loss pendapatan asli daerah. Padahal semangat awalnya kenaikan retribusi parkir ini untuk meningkatkan PAD, tetapi ternyata justru malah loss PAD yang semakin besar, begitu. Oke. Soal drop off yang 5 menit. Ya. Ini kan banyak juga yang jadi keluhan oleh masyarakat di Batam gitu. Karena waktu 5 menit itu saat masuk ke mall misalnya, itu untuk keluarnya aja kadang butuh waktu lebih dari 5 menit sehingga dia tetap kena parkir yang 5.000 ya. Kalau mobil ya. Nah, seperti apa? Oke, kalau kita lihat bahwasanya untuk waktu drop off ini itu diatur di Perwako nomor 63 tahun 2024. Itu merupakan perubahan dari Perwako nomor 1, Perda nomor 1 tahun 2024. Di dalam Perwako nomor 63 ini disebutkan bahwasanya waktu drop off itu dari 5 menit menjadi 15 menit. Namun di dalam prakteknya di lapangan itu justru saya ambil contoh, ada laporan kepada kami bahwasanya di salah satu mall di kawasan Batam Center itu, mallnya itu mereka masuk udah itu keluar, prediksinya itu hanya 2 menit. Karena mallnya juga tidak terlalu besar di kawasan Batam Center. Ternyata begitu sampai di depan sudah kena. Akhirnya tidak jadi mereka dimintain 5.000 karena berani kan? Karena berani. Kalau nggak berani tetap bayar dia. Nah, itu kalau yang berani dan tahu aturan. Bagaimana dengan masyarakat yang tidak berani dan tidak tahu aturan? Ini juga menjadi salah satu potensial loss lagi. Nah, jadi memang sejauh ini Dinas Perhubungan memang sama sekali kami melihat bahwasanya Dinas Perhubungan sama sekali belum siap terhadap kebijakan untuk menaikkan retribusi parkir ini. Retribusi dan pajak parkir ya. Parkir. Oke bro, kita ini juga sudah menjadi rahasia umum lah bahwa soal parkir itu tak lepas juga adanya raja-raja kecil lah, raja-raja kecil penguasa parkir lah. Nah, sudah menjadi perbincangan di masyarakat juga. Nah, tanggapan Wali Kota Lira soal raja-raja kecil penguasa parkir di Batam. Ya, soal raja-raja kecil ini dari dulu memang sudah terjadi. Tetapi semakin marak saat kenaikan ini menjadi 100%. Kenaikan retribusi dan pajak parkir ini 100% naik. Kenapa? Karena ini jadi sesuatu pendapatan yang menggiurkan, bukan hanya untuk pemerintah dalam rangka meningkatkan PAD, tapi justru juga untuk raja-raja kecil ini tadi. Ada raja-raja kecil yang menguasai 30, 40 titik ya? Ya, 40 titik. Ya, bahkan ada di depan Sinkom itu, Pak.
ada 500 kendaraan sepeda motor milik karyawan PT Sinkom itu. Itu yang dipungut pajak parkirnya setiap hari oleh raja-raja kecil, itulah kita sebut. Belum lagi yang di depan BCS, Pak. Nah, artinya memang bagi raja-raja kecil ini kenaikan tarif parkir dan retribusi tadi makin meningkatkan pundi-pundi mereka, pendapatan mereka. Sementara pendapatan asli daerah justru mendapat porsi yang jauh lebih kecil begitu. Jadi bagaimana ini tanggung jawabnya terhadap yang terjadi ini? Belum lagi sosialisasi juga yang sangat minim. Padahal setiap aturan baru yang diberlakukan itu harusnya ada minimal waktu sosialisasi minimal 3 bulan biar sampai ke masyarakat. Tetapi ini langsung eksekusi, ujuk-ujuk, Pak. Sekali lagi Lira meminta supaya dihentikan dulu sementara. Ditunda sampai memang Dinas Perhubungan sudah menyiapkan seluruh support sistemnya, dari karcisnya, udah itu jukirnya, seragam jukirnya, stiker yang berlangganan, semuanya harus disiapkan dulu, baru diberlakukan. Agar apa? Agar tidak ada lagi kebocoran-kebocoran pendapatan asli daerah, potensial loss yang semestinya tidak perlu terjadi. Ada keterlibatan banyak pihak lah di situ. Sabsunya sepakat. Karena gini, sebetulnya Dinas Perhubungan ini efisiensi lah atau mencegah terjadi kebocoran. Pertama, cegah itu. Kebocoran jangan sampai besar sehingga PAD-nya bisa masuk. Dinaikkan berapapun, saat kebocoran itu ada, maka omong kosong. Kenaikan tarif parkir ini bisa mendongkrak PAD dari retribusi parkir. Kenaikan itu mestinya juga harus diimbangi ya pelayanan. 4.000 itu kalau fasilitas parkirnya oke, no problem. Nah, mestinya pertama cegah kebocoran, kedua perbaiki fasilitas perparkiran sehingga masyarakat meskipun bayar parkir mereka ikhlas. Menurut Pak Wali Kota Lira, sepakat? Kita sepakat, Pak. Jadi setelah itu tercapai, maka itu tadi, maka masyarakat akan dengan ikhlas membayar retribusi dan pajak parkirnya. Dan satu lagi, saya pikir Pak Wali Kota Batam, Bapak HM Rudi SEMM, pasti akan mau mendengarkan suara masyarakat Batam terkait penghentian sementara pengutipan retribusi parkir dan pajak parkir ini tadi sampai seluruh support system itu tadi bisa dijalankan. Oke, terakhir Bro, seandainya soal parkir ini tetap jalan nih, meskipun sudah ada rekomendasi dari DPRD Batam dan sekarang Lira nih sudah mulai menyuarakan keluhan dari masyarakat, seandainya ini tetap berjalan, nah, mungkin Lira akan melakukan apa, Bro? Kita akan menyurati ke pemerintah provinsi, karena untuk membatalkan perda itu salah satunya kalau dari aspek hukumnya yaitu dengan meminta pemerintah provinsi untuk membatalkan perda tersebut. Kan kalau misalnya pemerintah kekeh akan menjalankan, kita akan surati pemerintah provinsi untuk menganulir dulu itu membatalkan perda tersebut. Itu langkah yang bisa kita ambil. Demikian, Bro. Oke. Thank you, Bro Hersem. Sampai jumpa, Bro. Siap. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Pos Metro tetap berani.